Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadina Helani. Saya dari kelas 2C, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, mata kuliah Psikologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 5 poin pertanyaan tentang perkembangan. Poin pertama yaitu mengenai perbedaan pertumbuhan, perkembangan, belajar, dan juga latihan. Baik, langsung saja. Pertumbuhan ini adalah proses perubahan pada fisik seseorang. Contoh perubahan fisiknya itu seperti yang awalnya kurus berubah menjadi gendut. Itu karena adanya proses pertumbuhan fisik. Yang kedua adalah mengenai perkembangan. Perkembangan ini adalah proses perubahan pada karakter seseorang. Contohnya itu seperti perubahan karakter seseorang yang awalnya baik, rendah hati, berubah menjadi sombong. Yang ketiga yaitu mengenai belajar. Belajar ini adalah proses yang dilakukan oleh siswa yang tadinya tidak bisa membaca, lalu bisa membaca, yang tadinya tidak bisa menulis, lalu bisa menulis. Itu terjadi karena dia belajar. Adanya proses belajar. Yang keempat yaitu mengenai latihan. Latihan ini adalah proses yang dilakukan secara berulang-ulang, yang mana misalnya itu seorang guru memberikan soal atau tugas kepada siswa, lalu siswa mengerjakannya dengan baik. Pertanyaan kedua yaitu mengenai prinsip-prinsip perkembangan. Siswa yang mengerti akan tujuan jati diri seseorang akan tahu bahwa kemana tujuan hidupnya. Contohnya itu misalnya seperti saya di masa depan, yang mana cita-cita saya yaitu ingin menjadi seorang dosen. Nah, gimana supaya saya bisa mencapai cita-cita saya, yaitu dengan cara bersekolah, berkuliah, agar prinsip ini tercapai. Atau misalnya contoh lainnya seperti ketika saya ingin membeli mobil, gimana supaya saya dapat dengan cara menabung dan bekerja. Karena kita hidup ini memiliki prinsip dan tujuan. Jika tidak memiliki prinsip, kita tidak tahu arah jati diri kita. Yang ketiga yaitu mengenai perspektif dalam memahami perkembangan. Itu ada 3. Yang pertama adalah behaviorisme atau perilaku manusia. Guru yang memberikan tugas kepada siswa, guru yang memberikan kurikulum akademik maupun non-akademik, tidak membanding-bandingkan siswa dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu mengenai kognitif atau proses berpikir. Contohnya itu seperti siswa yang aktif di sekolah maupun berorganisasi, memberikan tugas saat di dalam kelas, mendengarkan pendapat siswa lain. Yang ketiga yaitu humanisme. Humanisme ini contohnya itu seperti guru saling menghargai pendapat siswa, mengikuti kegiatan perlombaan, akademik maupun non-akademik. Humanisme ini adalah memanusiakan. Poin keempat yaitu mengenai tugas perkembangan di masa remaja. Ketika siswa sudah mampu memberikan atau berpikir tentang masa depannya, di mana dengan cara bersekolah atau bekerja. Contoh kalau sekolah, ketika siswa sudah bisa dapat mengerjakan tugas atau PR, karena sekolah bekal agar bisa bekerja di masa depan. Selanjutnya itu poin kelima yaitu tentang contoh kasus yang sering terjadi di sekolah. Kasus yang sering terjadi di sekolah itu seperti siswa sering bolos. Solusinya itu siswa itu dipanggil terlebih dahulu, ditanyakan kepada siswanya apakah siswa tersebut ada masalah dengan keluarganya atau temannya. Kita bisa ketika siswa itu bercerita, kita bisa memberikan solusi dan solusi kepada anak tersebut agar anak tersebut tidak mengulangi kembali atau tidak boleh bolos kembali. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.